Anak ini pun langsung melempar bola tenis itu. Pria ini pun langsung mengarahkannya ke dalam satu ruangan. Ternyata mereka sangat terkejut melihat isinya. Dia pun sudah memasang kamera di bola tenis itu, guys, dan mereka pun semua bisa melihatnya. Dalam ruangan itu banyak wanita yang akan dijual organ tubuhnya. Lalu pria ini pun menunggu informasi dari teman-temannya, dan temannya pun mengatakan bahwa di dalam banyak wanita yang sedang disekap. Dia pun meminta untuk mengambil bolanya, tapi mereka tidak memperbolehkan karena itu dilarang. Akhirnya bocah ini yang akan mengambil bola itu sendiri karena tidak boleh ada orang lain yang masuk. Lalu penjaga ruangan ini langsung mengambil bola itu. Dia pun masih tidak tahu bahwa di bola itu ada kamera. Wanita ini pun langsung mengatakan bahwa di dalam ada penjaganya. Pria ini pun sudah tidak sabaran dan ingin mendatanginya. Penjaga ini pun langsung berikan bola itu dan mengatakan jangan pernah masuk lagi bola ke dalam ruangan. Lalu tiba-tiba pria itu pun datang, guys. Dia pun dimarahi karena telah berani lancang masuk ruangan itu. Tapi pria ini pun langsung mengajarnya, guys. Karena keributan itu membuat penjahat ini pun langsung bangkit semuanya. Bocah ini pun tidak tahu bahwasannya orang yang dibawanya main tenis itu adalah seorang polisi, dan dia pun akan menghabisi seluruh penjahat-penjahat yang mencoba untuk menjual organ manusia. Seluruh penjahat ini pun langsung mengarahkan seluruh pasukannya. Ternyata para bocah itu adalah mata-mata penjahat itu, guys, agar tidak ada orang lain yang bisa masuk dalam ruangan itu. Lalu bocah-bocah ini pun langsung pergi. Mereka pun melemparkan botol kepada bocah ini juga karena dia dianggap sebagai pengkhianat. Mereka pun melemparkan botol juga ke arah pria itu, guys, sampai kepala pria ini pun merasa kesakitan. Teman-temannya pun takut jika pria ini akan dihabisi oleh penjahat itu. Lalu seluruh penjahat ini pun langsung datang. Anak ini pun mengatakan bahwa bocah itu telah berkhianat. Dia membawa polisi ke dalam ruangan kita. Lalu penjahat ini pun langsung berlari, guys, ingin menghabisi bocah ini. Polisi ini pun tidak akan membiarkan mereka menghabisi bocah itu. Dia pun akan menyelamatkannya. Karena berkat bocah itu juga, dia pun bisa memecahkan kasus penculikan seorang wanita yang akan dijual organnya. Dia pun dipandu oleh temannya menggunakan drone agar dia bisa berjalan dengan lancar. Karena gedung itu sangat tinggi, guys, sehingga mereka pun kesusahan untuk mencari jalan keluar. Bocah ini pun digendong oleh pria ini, dan dia pun ingin menyelamatkannya dari para penjahat itu, karena penjahat itu ingin menghabisinya karena dia dianggap sebagai pengkhianat. Pria ini pun bukannya tidak mau bertarung, tapi dia pun ingin menyelamatkan bocah itu dulu, guys, karena keselamatan nyawanya itu lebih penting. Lalu seluruh anggotanya pun langsung menunggu pria itu di balik pagar. Ternyata penjahat itu pun terus mengejarnya, guys. Mereka pun tidak akan membiarkan pria ini pergi. Tapi di pagar itu sudah ada penjaganya, guys. Penjahat ini pun melarangnya untuk melewati pagar itu. Tapi dia pun akan menghabisi siapapun yang mencoba untuk menghalangi. Dia pun langsung menendang penjahat itu, guys, sampai dia pun tidak bisa lagi untuk mengunci pintu pagarnya. Lalu dia pun menyuruh anggotanya untuk menyelamatkan anak itu, dan dia pun berteriak untuk cepat pergi. Temannya pun mengajak pria ini pergi, tapi dia tetap masih di situ, guys. Seluruh temannya pun sangat khawatir jika pria itu kenapa-kenapa. Dia pun langsung menghentikan pagar ini agar tidak tertutup. Dia pun berteriak, guys, dan akan menghabisi seluruh penjahat-penjahat itu setelah bocah itu bisa selamat. Saatnya kemarahan pria ini pun muncul. Seluruh penjahat itu pun langsung datang. Mereka pun menggunakan senjata. Lalu dia pun mengunci pagar itu dengan besi ulir, dan dia pun berhasil untuk membengkokkannya. Lalu dia pun memandangi seluruh penjahat-penjahat itu, guys. Mereka pun berlari untuk mengajarnya. Lalu dia pun langsung memandanginya juga. Dia pun mengambil senjatanya juga, guys. Tapi mereka mengira bahwasanya dia mengambil pisau. Ternyata dia mengambil tanduk hewan, guys. Karena tanduk itu lebih efektif daripada senjata. Lalu dia pun mengikatkan tanduk itu ke tangannya menggunakan kain, dan dia pun bersiap untuk menghabisi penjahat-penjahat itu, guys. Awalnya penjahat ini pun mengira bahwasanya pria ini tidak berani, tapi bukan karena tidak berani, karena dia ingin menyelamatkan bocah itu dulu. Setelah bocah itu selamat, dia pun akan menghabisi seluruh penjahat itu, guys. Mereka pun semuanya bagaikan butiran debu di matanya. Siapa saja yang terkena dari tusukan tanduk hewan itu tidak akan ada lagi di muka bumi ini. Teman-temannya pun sangat takut jika pria ini dia papai sama penjahat itu, guys. Ketua penjahat itu pun langsung datang. Dia pun langsung mandangi pria ini, dan mereka pun akan bertarung one by one. Penjahat paling ditakuti ini langsung datang untuk menyambut pria itu, guys. Pria ini pun mengira bahwasanya penjahat ini sendirian. Dia pun tidak gentar sedikit pun melawan penjahat itu. Tapi ternyata penjahat itu pun membawa anggota. Dia pun bukan sendirian, guys. Tapi pria ini nyanyinya tidak ciut. Dia pun malah semakin emosi, guys, karena dia akan melawan orang ramai. Dia pun tidak lupa untuk minum dulu agar menambah tenaganya, karena dia akan menghabisi seluruh penjahat-penjahat itu. Kakinya pun langsung dihentakkannya. Dia pun akan menghabisi seluruh penjahat-penjahat itu, guys. Mereka pun semuanya berlari. Pria ini pun menggunakan slow motionnya agar dia semakin hebat. Bukannya mundur, dia pun malah mendatangi seluruh penjahat itu, guys, dan langsung berteriak. Dia pun langsung menjegal kakinya sampai dia pun terjatuh. Kekuatan pria itu pun membuat ketua penjahat ini semakin heran karena kekuatannya itu luar biasa. Lalu mereka pun semua mengajarnya, tapi tidak ada satupun yang bisa menyentuh pria ini, guys. Dia pun sangat parah dan dia pun tidak bisa lagi terkalahkan. Dia pun langsung banting seluruh anggota penjahat itu sampai tidak ada yang tersisa. Dia pun malah dikepung oleh seluruh anggota penjahat itu, guys. Tapi nyalinya pun tidak ciut sekalipun. Dia pun memandangi seluruh penjahat itu
itu dan langsung menghajarnya. Semuanya pun langsung tumbang dibuat oleh pria itu. Lalu dia pun memandangi ketua penjahat itu. Dia pun diserang guys sama ketua penjahat itu. Akhirnya mereka pun langsung one by one karena seluruh anggota penjahat itu sudah tepar. Lalu mereka pun saling menyerang. Pria ini pun bertahan guys. Dia pun tidak ada rasanya dipukuli oleh bos penjahat itu. Dia pun terkejut karena kekuatan pria ini sangat hebat. Tapi tiba-tiba dia pun dipegangi sama anggota penjahat itu guys. Lalu dia pun langsung mengamuk. Bos penjahat ini pun mengira bahwasannya dia akan kalah, tapi dia malah menghantamnya dengan kakinya guys, sehingga bos penjahat itu pun langsung terjatuh. Lalu pria ini pun langsung bangkit lagi. Dia pun langsung mengambil kayu dan langsung menghantamkannya kepada bos penjahat itu guys, dan dia pun akhirnya tepar. Setelah kejadian itu, polisi pun langsung datang semua karena mereka mengetahui tempat lokasi penjahat itu guys. Pria itu pun langsung dibawa ke rumah sakit. Tahanan ini pun dikirim ke Pulau Hidimba. Mereka pun akan dijadikan makanan suku pedalaman ini guys. Suku pedalaman itu pun sudah mengintip. Mereka pun akan mendapatkan banyak pasokan makan. Lalu para tahanan itu pun langsung ditinggalkan di pulau itu. Suku pedalaman ini pun langsung keluar. Mereka pun semua membawa senjata karena mereka akan menghabisi seluruh para tahanan itu guys untuk dijadikan makanan. Para tahanan ini pun ditutup matanya sehingga mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu suku pedalaman itu langsung menghabisi seluruh para tahanan itu guys. Lalu suku pedalaman ini diserang oleh beberapa oknum karena tempat mereka akan dijadikan tempat wisata. Sebagian suku pedalaman itu ada yang selamat. Mereka pun mencari pulau baru agar mereka bisa bertahan hidup. Tidak sengaja mereka melewati sebuah kampung. Ternyata di kampung itu ada banyak warganya. Dan mereka pun melihat ada seorang gadis yang sedang buang air di tengah hutan. Mereka pun langsung menghabisinya untuk jadi santapan makan. Tiba-tiba warga pun melihatnya. Dia pun sangat terkejut guys dan langsung melaporkannya kepada warga. Seluruh warga pun berbondong-bondong untuk menghabisi suku pedalaman itu. Mereka pun semuanya diikat oleh warga dan warga pun sangat marah karena suku pedalaman itu telah menghabisi warganya. Lalu mereka pun langsung menyiramnya dengan air. Seketika suku pedalaman itu habis dihabisi dengan dibakar. Setelah beberapa tahun, ternyata di kampung itu masih ada tersisa satu suku pedalaman itu lagi guys. Mereka pun tidak mengenalinya. Penjual daging ini pun merasa kasihan sama pria tidak dikenal itu guys. Dia pun sudah tua. Lalu dia pun mengatakan, "Apa kamu sudah makan?" Dia pun langsung memberikan pekerjaan kepada pria tua ini guys. Dia pun bekerja dengan sangat giat karena dia sendiri dan keluarganya semua sudah habis. Dia pun tidak ada yang menemani. Dia pun hanya sebatang kara guys. Tiba-tiba ada seorang gadis yang mendekatinya dan gadis itu pun jatuh cinta sama pria itu. Mereka pun akhirnya menikah. Pria tua ini pun sudah berubah total. Dulu dia adalah suku pedalaman, tapi kali ini dia sudah hidup normal seperti orang biasa. Dia pun memiliki istri dan sebentar lagi dia pun memiliki anak. Dan mereka pun memiliki tempat tinggal yang layak sehingga mereka pun menjalani rumah tangga itu dengan berdua. Anak ini pun tidak mau minum susu guys. Dia pun malah menghisap jari ayahnya. Lalu dia pun langsung menggigitnya dan langsung menghisap darah ayahnya. Sehingga ayahnya pun teringat dulu ayahnya adalah seorang kanibal, sehingga keturunannya menjadi seperti itu juga. Ayahnya pun sangat sedih karena keturunan itu tidak lepas dari dirinya. Dia pun semakin sedih semenjak istrinya meninggal. Dia pun frustasi karena kehidupannya itu sudah tidak normal. Lalu dia pun pening guys. Dia tidak mau jika kehidupan yang lama itu kembali lagi. Dan dia pun berteriak guys. Lalu dia pun langsung melihat matanya sudah gelap. Ternyata pandangannya itu ternyata merah semua. Penyakit lamanya pun kambuh lagi. Lalu dia pun langsung mengambil topeng peninggalan nenek moyangnya dulu. Dia pun terpaksa kembali seperti kehidupannya dulu karena tidak ada yang peduli lagi dengannya semenjak istrinya itu tiada. Dia pun bawa anaknya untuk berburu, untuk mencari minuman untuk anaknya itu. Mereka pun selalu mencari korbannya yang berbaju merah, sampai wanita ini pun tidak tahu bahwasannya dia sedang dalam bahaya. Pria tua ini pun terus mandangi tubuh wanita itu guys, karena dia tahu bahwasannya wanita itu akan menjadi korbannya. Anak ini pun melihat kondisi sehingga ayahnya ini pun bisa mendekati wanita itu. Wanita ini pun sangat risih karena kakek itu mulai merapat ke tubuhnya. Lalu dia pun langsung dicekik oleh kakek itu guys dengan tongkatnya. Dan wanita itu pun langsung mereka bawa. Mereka pun membuat perjanjian terlarang dengan topeng yang peninggalan ayahnya itu. Pria tua ini pun selalu diasingkan oleh warga karena mereka menganggap bahwa pria ini sudah gila. Dia pun tidak mau jika nasib anaknya itu seperti dirinya. Lalu dia pun langsung bawa anaknya ke kota karena dia pun ingin meninggalkan anaknya itu ke kota dan bisa hidup mandiri. Lalu polisi wanita ini pun mendapat kabar dari kawannya bahwasannya ada satu korban lagi yang diculik oleh seseorang. Lalu mereka pun akan membongkar kasus pembunuhan itu guys. Pasukan merah ini pun datang menyerang pria itu. Dia pun langsung dihantam dengan senjata. Untung saja gelasnya mengenai senjata itu. Lalu pasukan merah ini pun langsung berkumpul. Mereka pun ingin menghabisi pria dan wanita ini guys. Pasukan merah ini pun sangat ramai. Mereka pun menunjukkan kekuatan mereka sampai kepala mereka bisa memecahkan kelapa. Pasukan merah ini pun langsung berteriak sebagai ancaman untuk pria dan wanita itu guys. Tapi pria ini pun tidak takut. Dia pun langsung buka kacamatanya karena dia tahu caranya menghadapi semua pasukan merah itu guys. Wanita ini pun ketakutan karena baru kali itu dia melihat
melawan seperti itu. Mereka pun mukanya seram-seram dan memiliki senjata. Pasukan merah ini pun langsung menyerang pria itu, guys. Awalnya pria ini pun tidak melawan. Mereka pun terus mengajarnya sampai dia pun tidak berdaya. Lalu dia pun langsung bangkit lagi, guys, karena permainannya sudah selesai. Dia pun melihat wanita itu sudah ditawan oleh pasukan merah itu, guys. Lalu dia pun langsung mengambil kerikil. Kerikil itu pun langsung dibukanya dan langsung dimakannya, guys. Kerikil itu pun langsung dikunyahnya seperti makan kacang. Itu tandanya dia sudah ngamuk, guys. Lalu dia pun langsung mendangi seluruh pasukan merah itu. Wanita ini pun diancam oleh pasukan merah ini, guys. Tapi dia pun tahu cara menanggulanginya. Dia pun harus hati-hati karena kondisi wanita itu sangat berbahaya. Lalu pasukan merah ini pun langsung bawa senjatanya, tapi dia langsung ditendang, guys. Pasukan merah itu pun langsung tercampak semuanya ke air. Akhirnya pasukan merah ini pun terkejut dengan kekuatan pria itu, guys. Pria ini pun tidak tahu dari mana datangnya pasukan merah itu, mengapa mereka ingin menyerangnya. Dia pun menyiapkan 2 palu untuk menyerang seluruh pasukan merah itu, guys. Lalu dengan mudahnya pria ini pun mengajar seluruh pasukan merah itu tanpa ada yang tersisa. Mereka pun tidak sanggup melawannya. Tangan kosong aja mereka sudah mampus, apalagi memiliki senjata. Lalu semua pasukan merah itu habis diajar oleh pria ini, guys, dan dia pun telah meratakannya. Wanita ini pun ternyata jago juga, guys. Dia pun mengajar anggota pasukan merah itu yang mencoba untuk menangkapnya. Lalu mereka pun berhasil menghabisi seluruh pasukan merah itu. Dia pun mengatakan dari mana pasukan merah ini. Pria ini pun akan balas dendam dan akan mendatangi markas pasukan merah itu, guys. Pria ini pun mendatangi panglima pasukan merah itu dan memakai baju merah untuk menyerang mereka. Panglima pasukan merah ini pun sangat terkejut mengapa pria itu sangat berani datang ke markas mereka. Lalu dia pun langsung lempar dengan botol. Dengan gampangnya dia pun menangkis botol itu, guys. Panglima suku merah ini pun sempat dihajar oleh pria itu sebelumnya. Dia pun sudah tahu kekuatan pria ini seperti apa, karena pria ini memiliki 3 elemen, tanah, api, dan udara, sehingga dia pun tidak bisa terbakar sedikit pun. Panglima suku merah ini pun mulai ketakutan, guys. Lalu pria ini pun langsung menciumnya. Serangan panglima pasukan merah itu tidak apa-apanya karena dia memiliki sarenggan. Wanita ini pun mencari identitas anak dari pria tua suku pedalaman itu, guys. Ternyata dia sangat terkejut melihatnya. Anak suku pedalaman itu adalah pria ini, guys. Dia dari kecil sudah terbiasa minum darah. Dia pun tidak suka minum susu. Terlihat tanda lahir yang ada di lehernya meyakinkan wanita ini 100% bahwasannya dia adalah anak itu. Dia pun sudah tumbuh dewasa, tapi malah dia berteman dengan wanita ini, guys. Lalu dia pun terkejut mendengar kabar itu. Dia pun langsung menelpon atasannya dan mengatakan bahwasannya pria itu adalah anak dari pria suku dalaman itu. Wanita ini pun bingung gimana caranya untuk menangkap pria ini, padahal dia adalah sahabatnya. Panglima pasukan merah ini pun sudah tidak bisa lagi melawan pria itu, guys. Dia pun mencoba untuk mendatanginya, tapi serangannya itu tidak ada apa-apanya sama pria itu. Dia pun terus ditendang dan juga dipukuli. Sekali pukulan dia pun masih bertahan, 2 kali pukulan dia pun masih tetap bertahan. Tapi ketika dia mencoba yang ketiga kalinya, pria ini pun langsung membalasnya. Dia 3 kali, sedangkan pria itu sekali saja. Dia pun langsung tepar, guys. Panglima pasukan merah ini pun sudah tidak bisa berdaya. Lalu pria ini pun langsung mendatanginya. Dia pun penasaran siapa pria ini sebenarnya. Lalu pria ini pun langsung menggepal tangannya dan berteriak. Dia pun langsung meninju panglima pasukan merah itu, guys, sampai dia pun keluar dari ruangan itu. Dan pria ini pun akan membawa panglima pasukan merah itu untuk diambil darahnya, guys. Wanita ini pun tidak menyangka bahwasanya orang yang selama ini dicintai dan juga disayanginya itu adalah orang yang telah membunuh ayahnya dulu. Mata pria ini pun selalu keluar darah, guys, karena dia kehausan. Dia pun selalu meminum minuman merah, tapi minuman itu selalu habis dan dia pun sangat marah. Pria ini pun keturunan kanibal dari nenek moyangnya dulu. Dia pun selalu mencari korbannya untuk diambil darahnya saja. Ternyata selama ini seluruh korban penculikan itu bukanlah orang lain, ternyata polisi itu sendiri. Dia pun sengaja masuk ke polisian agar seluruh kejahatannya tidak terbongkar. Dia salah orang dalam, guys, pasti susah ditangkap. Dia pun selalu haus darah karena dari kecil dia tidak pernah minum susu. Wanita ini pun mendatangi rumah pria itu, guys, dengan kode. Dia pun masuk perlahan-lahan dan ingin menjumpai pria itu sebenarnya dia adalah siapa. Wanita ini pun tidak tahu bahwasanya pria itu adalah pembunuh darah dingin. Tapi pria ini pun tidak akan melukai wanita itu karena dia adalah kekasihnya. Dia pun menodongnya dengan pistol dan akan menangkapnya. Tapi pria ini pun menjelaskan bahwasanya aku tidak bisa ditangkap karena kehebatanku itu di atas rata-rata. Dia pun menyuruh wanita itu untuk menurunkan pistolnya. Tapi wanita ini pun mengancamnya akan menembaknya langsung. Pria ini pun sudah mengingatkan wanita itu untuk tidak macam-macam kepadanya karena dia sangat mudah untuk merebut pistol itu dari tangan wanita itu, guys. Dan dia pun langsung membuktikannya. Wanita ini pun seketika langsung terdiam, guys. Pria ini pun menjelaskan bahwasannya korbannya tidak pernah dihabisinya. Dia pun hanya mengambil darahnya saja karena dari kecil dia hanya ingin bertahan hidup. Karena itu dia pun tidak bisa minum apapun selain minum darah. Sehingga wanita ini pun tidak menyangka bahwasannya dulu waktu mereka pacaran dia pun sengaja menghisap tangannya yang terluka. Ternyata pria itu menghisapnya sangat lama, tapi wanita ini pun menganggap bahwasannya itu adalah romantis.
Ketika pria ini tersentuh darah, dia pun menjadi-jadi sampai hampir saja wanita itu habis darahnya dihisapnya. Sehingga wanita ini pun sangat risih karena pria itu menghisapnya sudah tidak normal. Dia pun kesakitan guys dan langsung menarik tangannya. Pria ini pun sebenarnya tidak mau melukai wanita itu, tapi karena ada kesempatan, dia pun menjadi lupa diri guys. Gadis ini pun kewalahan menghadapi pria kesurupan ini guys. Dia pun langsung dicekek dan akan dihabisinya karena leluhur nenek moyangnya telah merasukinya. Gadis ini pun langsung mukulnya dengan lampu yang di dinding itu. Lalu dia pun terlepas guys. Dia pun akan menyerang wanita itu lagi. Tapi wanita ini pun sesak napasnya. Dia pun punya ide untuk melawan pria ini guys. Lalu dia pun langsung mengambil HP-nya. Pria ini pun mengira bahwa wanita itu akan menelpon bantuan. Ternyata dia menghidupkan lampu flashnya guys. Mata pria itu pun tidak bisa melihat cahaya yang berkedip. Lalu dia pun langsung marah guys. Wanita ini pun memukulnya dengan sapu. Tapi tidak terasa sedikit pun sama pria itu. Dia pun langsung mencekeknya lagi. Begitu dia mencekeknya dengan sangat kuat, wanita ini pun langsung manggil namanya. Ternyata dia teringat waktu mereka berpacaran guys. Akhirnya dia pun sadar bahwa dia telah dirasuki oleh orang jahat. Gadis ini pun tidak menyangka bahwa kekasihnya itu akan melukainya. Lalu pria ini pun terduduk. Dia pun menyesal guys setelah apa yang dilakukannya kepada pacarnya itu. Dia pun sebenarnya tidak ingin melakukan itu, tapi karena roh jahat itu selalu menyertainya. Kemudian dia pun langsung mengambil pistol gadis ini guys. Dia pun mengatakan bahwa aku telah jahat kepadamu, maka ambillah pistol ini dan segera tembak aku. Dia pun tidak bisa hidup lama lagi karena dia sudah melakukan banyak kejahatan. Tapi kejahatan dilakukannya itu hanya untuk bertahan hidup baginya. Dia pun langsung mengarahkan tangan wanita itu ke arahnya guys. Dan dia pun mintanya untuk segera menembaknya. Anggota polisi ini pun langsung mengarah ke rumah pria itu guys, karena kejahatan pria ini sudah terbongkar. Dia pun tidak mau harus ditangkap oleh polisi. Lebih bagus dia mati di tangan wanita ini guys. Polisi itu pun telah sampai di rumah pria itu dan akhirnya wanita itu pun langsung menembaknya hingga tewas. Dan akhirnya filmnya pun selesai guys.